Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kelompok D yang mau mendengarkan presentasi dari kelompok C. Kelompok C izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pertama, hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan ASI-tes. Yang pertama mungkin perkenalan terlebih dahulu. Saya sebagai moderator Ani Widodo Santono. Yang selanjutnya ada teman-teman saya Alfira Matullah, Ali Firmansyah, Raymundus Adi Sudarmawan, Aldi Putra Purnama, dan Dewi Wulandari. Yang selanjutnya ada latar belakang yang akan dibacakan oleh teman saya. Kita tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya itu adalah latar belakang. Latar belakangnya yaitu sistem kardiovaskular adalah respirasi kerjasama untuk mendengarkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh ayam. Gangguan seperti ASI-tes dapat terjadi akibat ketidakseimbangan tekanan darah, terutama pada ayam broiler. Faktor genetik, lingkungan, dan kebutuhan oksigen yang tinggi mempengaruhi kejadian ASI-tes. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengatur suhu dan ventilasi kandang. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pertumbuhan. Yang kedua yaitu mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibanding ayam petelur. Yang ketiga yaitu mengapa kejadian ASI-tes lebih banyak daripada ayam broiler. Yang keempat yaitu jelaskan interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Oke, selanjutnya ada sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Pertama itu sistem pencernaan, respirasi, peredaran darah, dan endokrin pada ayam bekerja sama untuk mengubah pakan menjadi energi, mengangkut oksigen dan nutrisi, serta mengatur produksi hormon yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang optimal dan sehat. Kemudian, mengapa pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur? Ayam broiler tumbuh lebih cepat daripada ayam petelur karena perbedaan genetik, pakan, dan tujuan pemeliharaan. Ayam broiler diseleksi untuk pertumbuhan cepat dan massa otot besar, sedangkan ayam petelur difokuskan pada produksi telur. Perbedaan ini mempengaruhi komposisi pakan dan waktu panen, sehingga ayam broiler memiliki tubuh yang lebih besar dan berotot. Selanjutnya, mengapa kejadian ASI-tes lebih banyak ayam broiler? Ayam broiler lebih rentan terhadap ASI-tes karena pertumbuhan cepat yang tidak diimbangi dengan perkembangan paru-paru yang memadai, sehingga menyebabkan kekurangan oksigen dan penumpukan cairan di rongga perut. Faktor manajemen dan lingkungan seperti suhu ekstrim dan ventilasi buruk juga memperburuk kondisi ini. Next. Kemudian ada menjelaskan interaksi antar sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Jadi sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam bekerja sama untuk pertukaran oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Oksigen diserap paru-paru diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru. Sistem ini membantu ayam mempertahankan suhu tubuh stabil. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan ayam meliputi sistem respirasi, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, dan sistem endokrin. Kedua, ayam broiler dapat tumbuh lebih cepat karena kombinasi faktor genetik, lingkungan, perilaku, dan nutrisi yang optimal, menghasilkan ayam berdaging dengan PBBH yang tinggi, dapat bertumbuh dalam waktu singkat. Ketiga, ayam broiler mengapa
mengalami perkembangan paru-paru yang tidak secepat pertumbuhan tubuhnya sehingga kapasitas paru-paru terbatas dan tidak mampu memenuhi permintaan oksigen yang meningkat akibat PBBH yang tinggi. Akibatnya hal tersebut akan memicu penumpukan cairan di rongga kapasitas. Keempat, sistem respirasi dan sirkulasi ayam bekerja sama untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, dilanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk kelompok B, disilakan bertanya. Oke, Mas Edo Rival Kurniawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Rival Kurniawan dengan NIM D1A023009. Tanya kepada kelompok C, bagaimana sistem peredaran darah dan sistem endokrin bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan ayam dan apa peran hormon dalam proses tersebut? Terima kasih. Sama-sama Mas Edo. Mungkin pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu untuk kami diskusikan. Mungkin sambil menunggu diskusi dari kelompok kami dilanjutkan dengan penanya kedua. Oke, silakan Mbak Lintang Muni. Oke, izin bertanya untuk kelompok C. Mengapa ayam broiler modern hasil perkembangan genetik untuk pertumbuhan cepat menunjukkan kerentanan lebih tinggi terhadap asites saat dipelihara di daratan tinggi? Sedangkan ayam jenis lain tuh enggak gitu. Kenapa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lintang atas pertanyaannya. Mungkin sama ya kayak yang penanya pertama, akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah langsung dijawab teman saya? Izin menjawab pertanyaan Mbak Lintang tadi. Tadi pertanyaan, mengapa ayam broiler modern hasil perbaikan genetik untuk pertumbuhan cepat menunjukkan kerentanan lebih tinggi terhadap asites saat dipelihara di daratan tinggi dibanding dengan ayam jenis lain yang tidak mengalami seleksi genetik serupa. Jadi itu ayam broiler modern yang telah diseleksi secara intensif untuk pertumbuhan otot yang sangat cepat, meningkatkan kebutuhan metabolik dan permintaan oksigen mereka secara signifikan. Namun, perkembangan sistem kardiorespiratori seperti kapasitas paru-paru, kekuatan jantung, mereka tidak sebanding dengan laju pertumbuhan tubuh. Jadi ketika ayam broiler ini ditempatkan di dataran tinggi yang mana ketersediaan oksigen rendah, membuat sistem kardiorespiratori mereka menjadi semakin berat untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Kombinasi tersebut dapat memicu hipertensi dan intensitas secara drastis dibandingkan ayam jenis lain yang hanya tinggi ayam broiler. Apakah menjawab, Mbak Lintang? Menjawab, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Edo tentang bagaimana sistem peredaran darah dan sistem endokrin bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan ayam dan apa peran hormon dalam proses tersebut. Jadi sistem peredaran darah dan sistem endokrin itu bekerja sama untuk pertumbuhan ayam melalui mekanisme yang kompleks dan terkoordinasi. Seperti halnya produksi dan pelepasan hormon. Jadi kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon dan melepaskannya ke dalam aliran peredaran darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian hormon berikatan dengan reseptor spesifik pada sel target yang memicu serangkaian peristiwa intraseluler. Selanjutnya, Selanjutnya, sistem peredaran darah memastikan bahwa sel-sel target yang merespon hormon pertumbuhan menerima pasokan nutrisi
dan oksigen yang cukup untuk mendukung proses pertumbuhan yang diinduksi oleh hormon. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai dan awal kita tadi sesi presentasi sudah selesai, mungkin dilanjutkan sesi penutupan. Mungkin terima kasih atas perhatian dari kelompok B. Jika banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu semuanya, foto dulu. Itu share screen-nya dibuang. Jangan